Romo, Bapak Ibu, dan sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam renungan harian masa Prapaskah bersama Komsos Paroki Santo Yohanes Rasul Delanggu. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 13, ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya
aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, jika kita membayangkan diri sebagai bagian dari murid-murid Yesus, maka terdapat sebuah kengerian. Seorang guru berkata bahwa ia akan diserahkan kepada musuh dan mengalami maut. Kengerian itu dapat kita rasakan jika salah satu dari anggota kita sedang mengalami sakratul maut. Kekasan dari perikop ini adalah pengalaman Yesus yang dikhianati oleh Yudas. Pengkhianatan menunjukkan bahwa sebagai seorang manusia, kita lebih mudah memilih untuk tidak setia dan berbuat keji. Pengkhianatan yang dilakukan Yudas membawa konsekuensi pada penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. Pengkhianatan Yudas membawa pada peristiwa ngeri yang harus dialami oleh Yesus. Pengkhianatan Yudas pun juga dapat terjadi pada zaman sekarang ini. Mungkin saja hanya dalam skala yang lebih kecil. Pengkhianatan akan menjaga janji setia dalam perkawinan. Pengkhianatan seorang teman karena didasari oleh motif ekonomi dan lain-lain. Begitulah dalam persaudaraan atau persahabatan, pengalaman difitnah atau dikhianati sangatlah melukai jiwa kita. Belum lagi rasa sakit dan terluka yang amat mendalam, sebagaimana dialami oleh anak-anak yang orang tuanya terus bertengkar setiap hari. Oleh karena itu, masa Prapaskah ini, marilah kita ikut berjalan salib bersama Yesus untuk membawa seluruh pengalaman duka, dikhianati, dan terluka, supaya nantinya boleh disembuhkan dalam kebangkitan. Sebagaimana badan Yesus yang rusak menjadi pulih karena kebangkitan, begitu pula pengalaman redam kita pun kiranya juga disembuhkan nantinya oleh berkat kebangkitan Kristus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.